Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru dan adik-adik pelajar SMA, SMP, dan SD di mana saja berada. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru terkait akan adanya evaluasi pembelajaran tatap muka 100% yang mana ini diusulkan oleh DPR terkait dengan perkembangan COVID-19. Nah, akankah kembali seperti semester ganjil? Ini akan kita bahas. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu dan adik-adik yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, anggota DPR meminta evaluasi pembelajaran tatap muka 100% dilakukan di lingkungan sekolah. Dikutip dari Kompas, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Pak Dede Yusuf meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk mengevaluasi pembelajaran tatap muka 100% seiring meningkatnya kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Pak Dede menilai sudah sepatutnya kegiatan PTM 100% dievaluasi karena beberapa sektor lainnya seperti perkantoran pun sudah mengurangi kapasitasnya, bahkan kembali menerapkan work from home. Dengan peningkatan yang drastis dalam waktu singkat ini, kan orang tua khawatir dong, kantor-kantor saja semua dikembalikan 50%, bahkan ada yang WFH. Masa sekolah tidak, kata Pak Dede. Namun di sisi lain, PTM 100% juga membuat protokol kesehatan di sekolah sulit diterapkan lantaran banyaknya anak yang ada di lingkungan sekolah. Nggak ada salahnya kita menunda dulu PTM 100%, jadi 100%-nya yang pending, kemudian jam belajarnya bisa dikurangi dulu lah. Misalnya PTM 50%, sisanya bisa melakukan hibrid atau selang-seling, kata Pak Dede. Samping itu, ia juga mengkritik sikap Kemendikbudristek yang masih berpaku pada surat keputusan bersama SKB 4 Menteri yang mengatur bahwa penerapan PTM disesuaikan dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di setiap daerah. Menurut Pak Dede, Kemendikbudristek semestinya dapat menyikapi peningkatan kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir dengan lebih fleksibel. Jadi yang paling baik saran saya adalah 50% dan tidak usah melihat SKB 4 Menteri. Ini kan namanya urgent, force major. Presiden sudah menyampaikan begitu, saya rasa evaluasilah, sambungnya. Dan di hari ini juga sudah ada tanggapan ini, Kemendagri bahas kelanjutan PTM bareng Kemendikbud. Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Dalam Negeri bakal berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai aturan pembelajaran tatap muka 100% di tengah hantaman gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya, memang di awal Februari ini sudah ada peningkatan, Bapak Ibu sekalian. Akan kami diskusikan dengan Kemendikbud. Tadi jam 10 saya sudah bertelepon dengan Sekjen Kemendikbud untuk membahas ini, kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Syafrizal JA saat dihubungi. Menurut beliau, saat ini pihaknya juga terus mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan PTM di sekolah. Ia memastikan kebijakan mengenai PTM diputuskan berdasarkan hasil evaluasi. Evaluasi situasi terus dimonitor per hari dan rapat situasi per minggu. Kebijakan dapat disesuaikan dari hasil evaluasi yang perkembangannya sangat cepat, tuturnya. Dan sebelumnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan masih mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian soal pembelajaran tatap muka sekolah di tengah lonjakan kasus COVID-19. Hal itu merespon Presiden Jokowi yang mendesak agar PTM dievaluasi. Pak Jokowi secara khusus menyoroti DKI, Jawa Barat, dan Banten yang mencatat lonjakan kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir. Tadi malam saya diskusi dengan teman-teman Dinkes, saya takut salah bicara, apakah DKI udah level 3 atau belum. Nah, disampaikan ternyata masih level 2, maka kita masih melaksanakan PTM terbatas 100%, kata Humas Disdik DKI. Kalau kondisi DKI sudah PPKM level 3, maka dengan sendirinya kebijakan PTM 100% akan berubah ya sesuai dengan aturan di SKB 4 Menteri. Dan ini juga akan bersesuaian dengan daerah-daerah lain, Bapak Ibu sekalian, jadi menyesuaikan perkembangan COVID-19 di daerah masing-masing. Hal mana memang di SKB 4 Menteri itu sudah dijelaskan, pemberhentian PTM terbatas sementara akan dilakukan nih sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila atau 14 hari ya. Klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut semakin meningkat, kemudian angka positif rate hasil ACF di atas 5%, dan yang ketiga warga satuan pendidikan yang masuk ke dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Nah, untuk daerah yang disebutkan tadi seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini memang berpotensi sehingga kemungkinannya akan dievaluasi dan dalam waktu singkat barangkali ini sudah akan diberlakukan seperti semester ganjil kemarin. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.